Nah, kali ini saya akan membawakan sebuah topik tentang pencemaran lingkungan dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami pencemaran lingkungan yang terjadi di sekitar Pasar Sentral Kota Gorontalo, serta mencari upaya pemecahan dengan prinsip pembangunan dan berkelanjutan. Lingkungan bisa dibedakan menjadi lingkungan biotik dan abiotik. Jika kalian berada di lingkungan sekolah, lingkungan biotiknya berupa teman-teman sekolah, bapak ibu guru, serta karyawan dan semua yang berada di sekolah. Adapun lingkungan abiotik berupa udara, meja, kursi, papan tulis, gedung sekolah, dan berbagai macam benda mati yang ada di sekitarnya. Manusia mendapatkan keuntungan dari perubahan tersebut dan berpengaruh tidak baik karena dapat mengurangi kemampuan alam lingkungan hidupnya untuk menyokong kehidupannya. Peranan manusia yang bersifat negatif terhadap lingkungan antara lain yaitu eksploitasi yang melampaui batas sehingga persediaan sumber daya alam makin menciut atau depletion. Yang kedua ada punah atau merosotnya jumlah keanekaragaman jenis biota. Yang ketiga ada perubahan ekosistem alami yang mantap dan seimbang menjadi ekosistem binaan yang tidak karena terus-menerus memerlukan subsidi energi. Yang keempat, ada berubahnya profil permukaan bumi yang dapat mengganggu kestabilan tanah sehingga menimbulkan longsor. Yang kelima, ada masuknya energi bahan atau senyawa tertentu ke dalam lingkungan yang menimbulkan pencemaran air, udara, dan tanah. Yang terakhir yaitu ada peranan manusia yang menguntungkan bagi lingkungan. Yang pertama ada melakukan eksploitasi sumber daya alam secara tepat dan bijaksana, terutama SDA yang tidak dapat diperbarui. Yang kedua ada mengadakan penghijauan dan reboisasi untuk menjaga kelestarian keanekaragaman jenis flora serta untuk mencegah terjadinya erosi dan banjir. Yang ketiga ada melakukan proses daur ulang serta pengolahan limbah agar kadar bahan pencemar yang terbuang ke dalam lingkungan tidak melampaui. Keempat, ada melakukan sistem pertanian secara tumpang sari atau multikultur untuk menjaga kesuburan tanah. Untuk tanah pertanian yang miring dibuat sangketan guna mencegah derasnya erosi serta terhanyutnya lapisan tanah yang mengandung humus. Membuat peraturan atau organisasi dan undang-undang untuk melindungi lingkungan dan keanekaragaman jenis makhluk hidup. Yaitu yang terakhir ada sumber alam. Sumber alam dapat digolongkan ke dalam dua bagian, yakni sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Sumber alam yang dapat diperbarui atau disebut pula sumber-sumber abiotik. Yang tergolong ke dalam sumber ini adalah semua makhluk hidup, hutan, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua ada sumber alam yang tidak diperbarui atau disebut pula sebagai abiotik. Yang tergolong ke dalam sumber abiotik adalah air, bahan-bahan galian, mineral, dan bahan-bahan tambang lainnya. Sumber alam biotik mempunyai kemampuan diri atau bertambah. Misalnya tumbuhan dapat berkembang biak dengan biji atau spora, dan hewan-hewan menghasilkan keturunannya dengan bertelur atau melahirkan. Oleh karena itu, sumber daya alam tersebut dikatakan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui.
Lain halnya dengan sumber daya alam abiotik yang tidak dapat diperbarui. Bila sumber minyak, batu bara, atau bahan-bahan lainnya telah habis digunakan manusia, maka habislah bahan-bahan tambang tersebut. Penjual maupun pembeli sebagian besar belum ada kesadaran tentang lingkungan yang ada di sekitar mereka, yaitu lingkungan yang masih kotor yang diakibatkan oleh sampah. Banyak sampah yang berserakan sehingga menimbulkan bau busuk dan mengganggu aktivitas pengunjung yang berdatangan. Hal ini diakibatkan oleh para pedagang yang tidak peduli dengan lingkungan. Kesimpulan yang dapat saya ambil, jadi dari hasil pengamatan secara langsung, saya dapat menyimpulkan bahwa di pasar sentral Gorontalo tersebut, baik dari penjual maupun pembeli, sebagian besar belum ada kesadaran tentang lingkungan yang ada di sekitar mereka, yaitu lingkungan yang masih kotor yang diakibatkan oleh sampah. Banyak sampah yang berserakan sehingga menimbulkan bau busuk dan mengganggu aktivitas pengunjung yang berdatangan. Hal ini diakibatkan oleh para pedagang yang tidak peduli dengan lingkungan yang berserakan di mana-mana dan bau busuk yang berawal dari sampah tersebut.